Pernah nggak teman-teman merasa mendapatkan informasi terlalu banyak tentang konten hukum tarik-menarik atau visualisasi tentang masa depan, tapi kok makin dikejar malah makin stres saja? Banyak konten kreator bilang itu atur frekuensi kamu, alam semesta bakal kirim apa yang kamu mau. Seolah-olah pikiran kita ini remote control alam semesta. Tapi jujur saja ya, sering kita ngerasa atau visualisasi kita itu cuma bibir saja. Bibir ngomong A, tapi pikiran dan bayangan kita itu lain hati, lain di bibir, kosong belaka. Malam ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya mendiskusikan lebih dalam tentang hal ini. Bukan cuma soal tekniknya, bukan cuma soal versi siapa, versi mana. Ini tapi soal etika kita sebagai hamba makhluk ciptaan Tuhan. Gimana kalau selama ini kita salah menyetelnya? Di media sosial itu orang menyebutnya frekuensi. Katanya kalau vibrasinya tinggi, rezekinya juga akan datang. Secara psikologi ini sebenarnya soal kesesuaian otak kita terhadap lingkungan. Sederhananya seperti ini. Kalau kita fokus dengan mobil yang warnanya merah, terus tiba-tiba di jalan ada banyak mobil di situ, dengan kebetulan kita itu melihat mobil merah yang tiba-tiba ada, dan kita fokus akan hal tersebut. Itu bukan kebetulan, tapi otak kita sedang men-setting, sedang memfilter hal yang kita anggap itu penting. Tapi ada jebakan seperti di konsep barat. Sering banget kita itu menggunakan ego. Ya, fokusnya itu ke egosentris. Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati. Ini bisa bikin kita ngerasa jadi tuan di alam semesta ini. Kita itu akan terus haus menjadi ambisius, dan ujung-ujungnya kita malah jadi budak dari keinginan kita sendiri. Kita nggak lagi menghamba kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, tapi menghamba pada keinginan kita, kepada nafsu kita, kepada keegoan kita sendiri. Bedanya konsep Barat sama filosofi Nusantara itu, di Nusantara kita tidak cuma diajarin meminta, kita diajarin soal adab, soal aturan. Berdoa dengan jiwa yang kosong itu seperti kita mengetuk rumah orang, ya, tapi pas orangnya buka pintu kepada kita, kitanya sibuk main HP dan nggak melihat wajah tuan rumahnya. Di situ penilaian adab penting sekali. Nah, doa itu nggak cuma di mulut saja, yaitu merupakan suatu nilai yang kurang beradab. Kita punya juga konsep manunggaling kawula dan Gusti. Dalam konsep etika itu adalah semeleh, artinya penyelarasan. Bukannya Tuhan harus ikut keinginan kita ya, tapi kitanya harus menyelaraskan keinginan dari Sang Pencipta. Jadi pikiran dan frekuensi itu cuma sebuah kabel, sebuah alat, tapi sumber listriknya tetap kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Sebelum kita itu menyetel frekuensinya, pastiin dulu kita punya etika, punya adab terhadap yang punya alam semesta. Jangan sampai kita itu mau rezekinya doang, terus tidak mau sama yang memberi rezeki, nggak mau dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan kepada kita oleh Sang Pencipta.
Ada kalimat bunyinya seperti ini: Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Kelihatannya memang mudah untuk diucapkan, tapi coba lakukan pada saat kita itu lagi tidak punya uang, saat situasi kita itu terhimpit dalam situasi kritis, lagi patah hati, atau lagi mengalami kegagalan. Maka hal tersebut akan sulit sekali untuk melaksanakan seperti itu. Kenapa sulit? Karena di situ butuh keikhlasan. Ikhlas itu artinya tidak mengecilkan ego kita sampai titik nol. Pas kita itu merasa tidak punya daya apa-apa, disitulah frekuensi kita itu jadi murni. Di titik itulah kita itu benar-benar percaya kalau Tuhan itu ada. Kita yakin meskipun dunia itu bilang nggak mungkin, kalau Tuhan bisa menjadikan itu mungkin, maka terjadilah. Dan ini yang namanya level manifestasi yang nggak bakal kita dapatin cuma dari buku-buku, dari data-data yang biasanya. Jadi kesimpulannya apa? Silahkan olah pikiran, silahkan pakai teknik visualisasi, apapun itu semuanya bagus ya buat melatih fokus, buat melatih konsentrasi kita. Tapi jangan sampai lupa kita kehilangan kodrat sebagai hambanya. Kita itu menyetel frekuensi yakin karena kita tahu Tuhan itu Maha Pemberi. Jadi bukan hanya sekedar kita itu lewat pikiran dan frekuensinya itu melulu semuanya harus terwujud, tapi dengan lewat pikiran frekuensi yang kita pakai tadi bisa tertata, terus lebih peka terhadap jalan-jalan yang telah Tuhan siapkan kepada kita. Jadi mulai sekarang kalau berdoa itu kita rasakan, terus soul-nya ada, jiwanya ada, terisi. Jadi jangan cuma bibir saja yang bergerak. Rasakan kehadirannya. Karena kebahagiaan sejati itu bukan pas apa-apa yang kita dapat, apa yang kita mau, tapi pas kita merasakan ketenangan karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita di dunia ini. Dan terima kasih udah mendengarkan pembicaraan yang sederhana dan singkat seperti ini, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe channel saya, dan sampai ketemu di ruang diskusi selanjutnya.